Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, baik itu berupa nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat dan panjang umur. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di siang yang sangat cerah ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan Allah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya fid dunya ilal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita pertahankan dan kita tingkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal iman dan takwa yang senantiasa menghiasi kehidupan kita, yang akan mampu menuntun kita hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berkah selamat dunia dan akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Manakala bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih beranjak menjadi orang yang dewasa, setelah mukallaf, setelah dewasa remaja berumur 15 tahun lebih, maka sudah terikat kepada satu syariat, yaitu perintah agama, syariat Islam. Artinya setelah akil balik, maka setiap kita umat Islam harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga harus menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Oleh karenanya, sudah terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya dalam kita beragama, maka sejak saat itulah manusia termasuk kita di dalamnya
sudah tidak lagi bersih sebagaimana pada saat kita dilahirkan. Artinya setelah dewasa, setelah mukallaf, setelah akil balik, maka tentunya kita sadari, kita akui, ya, tidak sedikit perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita langgar, dan juga tidak sedikit larangan Allah yang kita terjang. Ini sudah mengotori jiwa kita, mengotori hati kita, bahkan mengotori lahir batin kita. Oleh karenanya, perbanyaklah kita mengucapkan istighfar pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa dan kesalahan kita gugur, dan kita berupaya manakala suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi kita sudah tidak lagi kotor dengan dosa dan noda, baik itu dosa kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama umat manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita perhatikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Ini terkait dengan kondisi kita sebagai manusia yang dalam hidup kita senantiasa diliputi dengan dosa-dosa. Dosa karena kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita karena kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Artinya ayat 19, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Itu manusia. Dengan bersifat keluh kesah inilah yang menyebabkan setelah manusia itu menjadi orang yang dewasa, akil balik, banyak melanggar aturan-aturan syariat Islam, syariat agamanya, sehingga bisa jadi mengotori jiwanya dengan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Idza masal syarru jazua. Apabila diberikan kesusahan, Allah uji dengan kesusahan, dengan kekurangan harta benda. Allah uji dengan penyakit. Allah uji dengan permasalahan yang banyak dan bertubi-tubi. Allah uji dengan serba kekurangan di sana sini. Dalam kondisi demikian, idza massahu syarru jazua. Manusia bersifat keluh kesah, banyak masalah, banyak kekurangan, banyak persoalan yang tidak terselesaikan, banyak urusan di mana-mana, sehingga menyebabkan pusing kepala, banyaknya urusan, timbullah keluh kesah. Ini hal yang wajar sebenarnya, karena manusia Allah ciptakan bersifat keluh kesah. Apabila diberikan kesusahan, yang ada keluh kesah. Bisa jadi dengan keluh kesah itu menghilangkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan dibandingkan ujian yang membuat orang itu keluh kesah. Kemudian wa idza masal khairu manu'a. Kebalikannya, apabila diberikan kebaikan, sehat walafiat,
rizkinya berlimpah ruah, semuanya urusan terselesaikan, sehingga terasa dada lapang, hati tenang, pikiran juga cerah. Serba nikmat hidup ini, badan sehat, segala-galanya serba nikmat. Dalam kondisi yang demikian, manu'a, biasanya manusia bersifat kikir, lupa daratan. Kebalikan daripada ayat kalimat pertama tadi, idza masal syarru jazua, apabila tertimpa kesulitan, keluh kesah. Dalam gambaran firman Allah Subhanahu wa taala ini, tidaklah baik bagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak demikian, kata Allah, illal musallin, kecuali mereka yang sholat. Orang yang sholat itu insya Allah hidupnya tidak pernah keluh kesah, karena menyadari betul bahwasanya jauh lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketimbang ujian yang bersifat sesaat yang Allah berikan kepada kita. Tidak mengurangi rasa syukur dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, illal musallin, kecuali mereka yang sholat. Tidak ada yang dikeluhkan dalam hidup, tidak ada yang perlu diresahkan dan ditakutkan, dikhawatirkan. Tidak ada. Apa ya bisa begitu? Apa dengan sholat itu orang itu tidak pernah keluh kesah, tidak takut, tidak khawatir, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan bisa jadi keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Apa benar? Orang yang seperti apa yang sholatnya itu, yaitu alladzina hum ala sholatihim daimun, itu mereka yang dengan sholatnya senantiasa berkesinambungan, senantiasa sholat, senantiasa 5 waktu dilaksanakan, lebih-lebih dengan berjamaah di Nurul Iman, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, tahajud, hajat, istikharah, witir, duha, dan lain-lain sholat sunnah lainnya. Bisa jadi itu membuat hatinya tentram, tidak memiliki keluh kesah. Juga kenapa demikian? Karena orang yang sholatnya daimun, berkesinambungan, istiqomah, senantiasa dalam sholatnya berikrar dengan penuh keyakinan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, sudah kita pasrahkan kepada Allah, Tuhan yang menguasai semesta alam. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dikeluhkan, tidak ada yang ditakutkan dalam kehidupan ini bagi orang-orang yang senantiasa sholatnya daimun, berkesinambungan, karena senantiasa menghadapkan, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau umpamanya sudah sholat 5 waktu tapi hidupnya masih keluh kesah? Ketika ditimpa kesusahan, keluh kesah, imannya menurun, takwanya mengendor, berjamaahnya jarang, bahkan hablum minan nasi juga sangat berkurang. Kenapa? Sudah sholat tapi nggak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang salah bukan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi pribadi kitanya. Di mana letak kesalahannya? Mungkin letak kesalahannya di dalam sholatnya itu sendiri. Kenapa demikian? Karena sholatnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban,
tetapi dalam sholatnya tidak ada pemahaman, tidak ada penghayatan, tidak ada penjiwaan dalam pelaksanaan sholat, sehingga sholatnya itu tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya dalam kepribadiannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya banyak keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ini. Saya hanya merupakan ayat 19, 20 dan 21, tapi sebetulnya masih banyak ayat-ayat berikutnya yang menerangkan tentang orang-orang yang terhindar ya dari sifat keluh kesah. Insyaallah mudah-mudahan walaupun sedikit yang saya sampaikan terkait khusus masalah sholat, mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan ibadah sholat kita agar kita hidup penuh dengan ketenangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita, keyakinan kita, keimanan kita, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita penuh dengan ketentraman, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan, berkah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, berkah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.